Rakyat ini, kalau gue pribadi gue nunggu ulama gue ngomong ya, gue nggak mau bertindak gegabah gitu. Justru nanti gue yang kena ya kan. Cuman jujur aja kita udah gemes, udah gemes banget. Ya, lu mau punya anjing hater berapa kalau ulama gue udah ngomong. Kita udah gemes nih, rakyat udah gemes. Udah pengen berangkat gue. Serius. Dia ini bukan cuma menghina Islam dalam tanda kutip ya, dengan pernyataan-pernyataannya, dengan apa yang dia lakukan. Ini kali ini dia udah merubah lagu kebangsaan ciptaan Wage Rudolf Supratman yang memang itu adalah lagu kebangsaan resmi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah masih berkaitan tentang Al Zaitun. Ya, alhamdulillah ada komentar dari Densus 88 yang dimuat di kanal berita Demokrasi News. Densus 88, pernahkah Panji Gumilang sebut NKRI dan nyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak pernah. Kita baca dulu ya guys. Kita baca dulu nih dari Demokrasi News. Ya, ini Panji Gumilang pernah nggak nyanyiin Indonesia Raya? Pimpinan Mahat Al Zaitun yakni Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial baik menyangkut ajaran agama maupun ideologi negara. Misalnya saja ia pernah menyuruhkan agar Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan yang teranyar viral adalah pengakuannya sebagai komunis. Ya, dia udah ngaku udah ini, tapi kan kita tahu ya, ada dugaan backing kuat sama dia nih. Kuat backingnya. Ini tinggal rakyat aja bergerak. Tetapi dalam beberapa pernyataannya yang dapat ditemukan dalam akun resmi YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang juga pernah menyatakan bahwa dirinya mencintai Indonesia. Bahkan ia mengklaim pesantren yang dipimpinnya sangat menerapkan nilai-nilai NKRI. Sebenarnya Panji Gumilang ini nasionalis atau bukan? Pernyataan ini juga dilontarkan seorang mahasiswa Rusia kepada Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novianto, dalam seminar dengan topik di balik polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia pada Senin 19 Juni 2023 yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube pada Suka TV. Dalam kesempatan itu, Budi Novianto menegaskan bahwa sejatinya NKRI bukanlah negara yang diinginkan oleh Panji Gumilang, kendati pun dirinya kerap menyanjung perjuangan para pahlawan. Pernahkah dia menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pernahkah dia menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti yang kita nyanyikan tadi? Enggak. Dia membuat satu aturan yang mirip, artinya logo yang ada memang merah putih. Kenapa merah putih? Karena memang dia meyakinkan bahwa perjuangan dari pahlawan kita sehingga terbentuklah negara, tetapi bukan negara yang dia mau, kata Budi. Lebih lanjut, menurut Budi, Panji Gumilang berupaya melakukan pengkaderan
di Al Zaitun untuk semakin menambah keanggotaan di NII KW 9. Panji Gumilang akan berupaya membuat setiap orang percaya terhadap perkataannya. Tuh. Untuk menarik perhatian banyak orang, menurut Budi, Panji Gumilang memunculkan pernyataan-pernyataan kontroversi. Ya, benar. Sampai dia menyebut mazhab Soekarno. Ya. Dia menyebut itu mazhab Soekarno. Kemudian orang-orang yang telah bergabung dengan Al Zaitun akan mendapatkan doktrin pemahaman yang lebih spesifik yang berbeda dengan ajaran agama Islam maupun ideologi negara. Intinya apa yang dilakukan Panji Gumilang bisa dibilang suatu bentuk upaya propaganda yang dengan harapan akan menarik perhatian dari orang-orang yang ingin bergabung dengan lingkungan Panji Gumilang yang nantinya setelah masuk akan ada doktrinisasi lain yang lebih spesifik lagi dalam artian ingin mewujudkan tujuan dari NII KW 9 katanya. Nah, ya benar ya, Panji Gumilang itu bukan hanya tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya guys, tapi merubah lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada nih, ya, ini ada. Kemana nih yang suka teriak-teriak katanya NKRI harga mati? Kemana mereka yang suka teriak-teriak kadrun pulang saja ke Yaman? Ini lagu kebangsaan dirubah-rubah seenaknya, kalian kok mingkem? Ini kalian dengar nih. Iya, tapi captionnya keren juga ya. Ya kemana tuh? Katanya NKRI harga mati. Ini ngerubah lagu kebangsaan, nggak main-main. Nih dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ini jelas-jelas merubah sudah. aku berdiri, jaga ibu sejati. Di sana aku berdiri jaga ibu sejati. Ini kalau WR Supratman masih hidup bisa protes nih. Jangankan lagu kebangsaan, lagu-lagu yang diciptain oleh para seniman-seniman musisi aja itu ada hak ciptanya. Ya ini lagu kebangsaan lu guys. Hah? Lagu kebangsaan. Top Panji gue bilang ini top. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Kata-katanya bagus, tapi bukan itu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, bukan lagu yang dinyanyiin sama si Panji ini. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya. Tuh. Bagus kalau kata-katanya sih bagus, tapi apakah dia berhak merubah-rubah lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Pak Presiden diem aja nih. Pak Wapres sudah ngomong ya, tapi belum ada tindakan. Apa nunggu rakyat bertindak dulu nih? Rakyat ini, kalau gue pribadi gue nunggu ulama gue ngomong ya. Ya gue nggak mau bertindak gegabah gitu. Justru nanti gue yang kena ya kan. Cuman jujur aja kita udah gemes, udah gemes banget. Ya, lu mau punya anjing herder berapa kalau ulama gue udah ngomong. Kita udah gemes nih, rakyat udah gemes. Udah pengen berangkat gue. Serius. Dia ini bukan cuma menghina Islam dalam tanda kutip ya. Dengan pernyataan-pernyataannya, dengan apa yang dia lakukan. Ini kali ini dia udah merubah lagu kebangsaan ciptaan Wage Rudolf Supratman. Yang memang itu adalah lagu kebangsaan resmi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan cuma di Densus ini, bukan cuma dia nggak nyanyiin, dia ngerubah. Ayo. Pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tandunya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Nih yang begini kalau kita dengar nggak perlu hormat bendera gitu. Dan di situ ada benderanya. Negeriku yang ku cinta.
Itu lu lihat ada bendera nggak? Nggak ada, gue lihat tuh. Hah? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa nih? Kalian mau komentar apa sekarang? Mana NKRI harga mati? Mana yang paling NKRI? Mana semua sekarang? Diem aja. Ini para pejabat diem aja. Pak Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, DPRD Indramayu, DPR RI, Polres Indramayu, Polda Jabar, Mabes Polri. Diem aja nih. Ini apa bukan pelanggaran nih? Merubah-rubah lagu kebangsaan resmi. Dan ini udah, kalau gue ngelihatnya jelas-jelas bukan lagi dia ini nggak nyanyiin Indonesia Raya, tapi dia merubah lagu Indonesia Raya, merubah syair yang tertulis sebagai syair resmi, lagu kebangsaan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau gue ngelihatnya sih udah kurang ajar banget, bukan cuma agama yang dia sikat ini sampai ya. Ayolah, ini mudah-mudahan para ulama udahlah komando lah kami gitu. Dah, kalau pemerintah kelamaan ya kan, komando kami ngopi di sono gitu. Deal. Mau berapa anjing lu? Jadi, dah gitu aja ya guys. Gue bikinnya sambil gemes. Gue Bebe Aldo pamit dulu ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling pribumi, mana yang paling NKRI harga mati mana? Ini lagu kebangsaan kalian ini lagi diobok-obok sama si Panji ini, dirubah-rubah begini. Nggak ada akhlak. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.